Halo, saya Kholilatul Helmia. Di sini saya akan menjelaskan apa sih SPL itu. Nah, teman-teman, SPL atau sistem persamaan linier adalah sekumpulan persamaan matematika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan linier antara berbagai variabel. Nah, dalam ilmu matematika, SPL merupakan satu alat penting untuk memecahkan masalah yang melibatkan beberapa variabel dengan cara sederhana dan efisien. SPL tidak hanya digunakan dalam riset matematika murni, tetapi juga memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang seperti ilmu ekonomi, ilmu rekayasa, dan ilmu komputer. Nah, apakah kalian tahu apa keunggulan dari SPL? Nah, keunggulannya itu terletak pada kemampuannya untuk menyediakan solusi yang tepat dan terukur, terutama dalam memodelkan keseimbangan dalam sistem dinamis, seperti pasar ekonomi di sini. SPL dapat membantu memecahkan masalah ekonomi dengan menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan dan pasokan barang, serta membantu memprediksi perubahan pasar, teman-teman. Nah, kemudian saya akan menjelaskan titik equilibrium. Titik equilibrium yaitu titik bertemunya antara variabel satu dengan variabel lainnya. Di dalam ilmu ekonomi, titik equilibrium adalah kondisi di mana permintaan dan penawaran suatu barang berada pada tingkat yang seimbang yang menentukan harga pasar. Titik equilibrium juga bisa disebut sebagai kondisi di mana bertemunya kurva permintaan dan kurva penawaran. Dalam hal ini, titik equilibrium akan terjadi ketika pasokan yang tersedia dapat memenuhi permintaan konsumen dengan harga yang stabil. Seperti kasus kelangkaan yang kelompok kita ambil, yaitu kelangkaan sayuran di Sukabumi. Baik, sebelumnya saya akan membacakan data-data sebelum dan sesudah kelangkaan sayuran terjadi, di mana pada saat itu harga sayur bayam yang awalnya 10.000 per kilogram menjadi 15.000 per kilogram. Kemudian harga tomat yang awalnya 10.000 per kilogram menjadi 15.000 per kilogram. Harga wortel 8.000 per kilogram menjadi 12.000 per kilogram. Harga kangkung yang awalnya 6.500 per kilogram menjadi 9.000 per kilogram. Sementara data permintaan pada sebelum dan sesudah kelangkaan sayuran yang terjadi yaitu permintaan sayur bayam 50 kg per hari menjadi 40 kg per hari. Permintaan tomat yang awalnya 20 kg per hari menjadi 10 kg per hari. Kemudian permintaan wortel yang awalnya 40 kg per hari menjadi 20 kg per hari. Kemudian permintaan kangkung yang awalnya 30 kg per hari menjadi 20 kg per hari. Nah, kemudian saya juga akan membacakan data pasokan sebelum dan sesudah kelangkaan, yaitu sayur bayam yang awalnya 60 kg per hari menjadi 30 kg per hari. Kemudian tomat yang awalnya 20 kg per hari menjadi 10 kg per hari. Kemudian wortel 40 kg per hari menjadi 30 kg per hari. Dan kangkung 30 kg per hari menjadi 20 kg per hari. Kelompok 5 dalam menentukan fungsi permintaan, penawaran, dan titik equilibrium di sini mengambil dari data kelangkaan sayuran tomat, di mana nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Zainal Mutakin. Teman-teman, bagaimana kita mencari keseimbangan atau titik equilibrium pada kasus kelangkaan sayuran tomat? Yuk kita simak video berikutnya. Sebelum kita mengerjakan fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan titik equilibrium, kita harus mengetahui terlebih dahulu data dari permintaan dan penawaran, baik sebelum dan sesudah kelangkaan, beserta pasokan tomatnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa bunyi dari permintaan bahwasanya ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Ketika harga turun, maka permintaan akan naik. Kebalikan dari bunyi dari penawaran, di mana ketika harga turun maka penawaran akan turun, namun ketika harga naik penawaran juga akan naik.
Pengerjaan yang pertama yakni menyelesaikan fungsi permintaan dengan rumus yang sudah tersedia, yakni Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, di sini P1 QD1. Nah, di sini merupakan harga dan permintaan sebelum kelangkaan, dan untuk P2 dan QD2 di sini merupakan harga dan permintaan sebelum kelangkaan. Nah, di sini untuk harganya kita tidak perlu menuliskan ribuannya, hanya perlu menuliskan 15 dan 10 atau angka awalnya saja agar dapat mempermudah perhitungan nantinya. Perlu diperhatikan pada fungsi permintaan salah satu dari P harga maupun Q atau permintaannya harus dibalik peletakannya, salah satunya seperti ini. Penyelesaiannya ini kita masukkan data tersebut ke dalam rumus yang sudah tersedia, sehingga nanti setelah kita masukkan kita tinggal kalikan silang. Setelah kalikan silang kita kalikan kembali setiap masing-masingnya, sehingga setelah itu kita pindahkan ruas bagi yang sama. Dan selanjutnya kita mencari Q-nya. Untuk Q-nya kita pindahkan ruas dari 5Q menjadi Q, yakni menjadi pembagian, dimana negatif 10P dibagi 5 plus 200 dibagi 5, jadi sama-sama dibagi semuanya, dimana QD-nya hasilnya yakni 40 negatif 2P. 40 di sini merupakan A-nya, sedangkan negatif 2P merupakan B-nya. Untuk menentukan fungsi permintaan, bilangan depannya itu harus plus, karena kurva permintaan garisnya itu akan bergerak dari kanan bawah menuju ke pojok kiri atas. Sehingga setelah kita ketemukan A dan B nya, kita masukkan pada rumus A per B, yakni 40 dibagi 2 sama dengan 20. Penyelesaian yang kedua yakni menyelesaikan fungsi penawaran, di mana rumusnya sama dengan fungsi permintaan tadi. Hanya di sini untuk P1 dan QS di sini merupakan penawarannya dan P-nya di sini merupakan harganya, itu sama, tidak diletakkan di bawahnya. Nah, perlu diperhatikan pada fungsi penawaran di sini peletakan P dan Q-nya itu tidak dirubah, tidak seperti pada fungsi permintaan. Jadi seperti ini. Nah, data ini kita masukkan kepada rumus yang sudah tersedia seperti ini, lalu kita kalikan silang. Setelah kalikan silang, kita masukkan dan kalikan kembali setiap masing-masingnya. Lalu kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita mencari Q atau pindahkan ruas, dan setelah itu kita mencari Q-nya, yakni penawarannya. Sehingga untuk Q-nya sama dengan 10P dikurangi 200. Di sini sama-sama dibagi seperti pada fungsi permintaan tadi, yakni 10P dibagi 20 dan 200 dibagi 20. Jadi QS-nya atau penawarannya sama dengan negatif 10 plus 0,5P. Nah, plus negatif 10 di sini merupakan A-nya dan plus 0,5P merupakan B-nya. Sehingga kita masukkan rumus pada A per B, yakni sama dengan 10 negatif 10 per 0,5. Nah, untuk tandanya di sini kita tidak perlu memasukkannya, kita cukup menghilangkannya, jadi hasilnya yakni 0. Nah, perlu diperhatikan lagi bahwa untuk menentukan fungsi penawaran, bilangan depannya itu harus negatif, karena kurva atau garis dari kurva penawaran sendiri itu bergerak dari kiri bawah atau pojok kiri bawah menuju pojok kanan atas nantinya. Penyelesaian yang terakhir yakni mengerjakan titik equilibrium atau keseimbangan, di mana QD dan QS sudah kita ketahui di penjelasan sebelumnya pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. QD itu sama dengan QS, jadi kita masukkan datanya sesuai dengan rumus. Lalu untuk mencari P-nya kita perlu memindahkan ruas, yakni dari 50 sama dengan 2,5P menjadi P sama dengan 50 per
2,5. Jadi hasilnya yakni P sama dengan 20. Nah, untuk mengetahui KID-nya, di sini kita masukkan data KID seperti ini, yakni 40 dikurangi 2P. Nah, P-nya kan sudah kita ketahui bahwa jumlahnya 20. Jadi kita masukkan P-nya yakni 20, sehingga nanti 40 negatif 2 kali 20 sama dengan 40, sehingga 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Nah, titik equilibrium di sini bahwasanya P atau harga dan penawarannya dan barangnya itu terletak pada 20,0. Sehingga untuk menggambar kurva kita harus memasukkan data dari KID atau permintaan dengan QS penawaran beserta titik equilibrium, sehingga membentuk kurva seperti ini. Nah, negatif 10 merupakan QS atau penawaran. Jadi sudah saya jelaskan bahwa untuk penawaran itu pasti negatif awalnya dan bergerak ke pojok kanan atas. Nah, sedangkan untuk KID yakni permintaan selalu positif, di mana itu bergerak dari pojok kanan bawah menuju pojok kiri atas seperti itu. Untuk nilainya yakni KID 40 negatif 2P. Nah, untuk titik equilibrium atau titik keseimbangannya terletak pada 20,0 seperti ini. Jadi kurvanya ketika sudah membentuk kurva seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa terjadi keseimbangan atau terjadi titik equilibrium pada kasus kelangkaan sayuran tomat. Seperti yang terlihat dari hasil analisis persamaan linier, titik equilibrium yang seharusnya tercapai antara penawaran dan permintaan dalam kasus kelangkaan sayuran tidak tercapai dalam praktik karena dinamika eksternal yang mengubah kondisi pasar secara drastis. Titik equilibrium yang diperoleh dari model matematis yang dibangun seperti pada persamaan sayuran tomat menunjukkan hasil yang tidak masuk akal karena permintaannya 0%. Padahal meskipun terjadi kelangkaan, permintaan itu tetap ada dengan harga yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa sistem persamaan linier meskipun bermanfaat dalam menyediakan gambaran dasar tentang hubungan antara penawaran dan permintaan, perlu dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih komprehensif yang memperhitungkan faktor eksternal. Setelah mengetahui titik equilibrium, kelangkaan sayuran dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Yang pertama yakni cuaca yang ekstrim seperti curah hujan yang terlalu tinggi. Dan yang kedua, keterlambatan transportasi sehingga berdampak pada distribusi sayuran yang memperburuk terjadinya kelangkaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah yakni dipengaruhi oleh faktor musiman yang mempengaruhi harga dan keseimbangan pasar. Dalam kenyataannya, pasar sayuran sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang menyebabkan fluktuasi atau kenaikan harga dan pasokan. Oleh karena itu, model sistem persamaan linier perlu dimodifikasi atau dikombinasikan dengan model dinamis lainnya seperti ekonomi makro untuk menangani ketidakseimbangan pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak terduga. Menggunakan sistem persamaan linier ini, kita dapat mengevaluasi bagaimana perubahan dalam harga, penawaran, dan permintaan mempengaruhi titik equilibrium dalam kelangkaan sayuran. Beberapa faktor eksternal seperti cuaca buruk, tidak stabilan transportasi, dan kebijakan pemerintah